Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas A2. Di sini akan menyampaikan video dari hasil praktikum kami yang berjudul Analisis kadar vitamin C dalam sediaan tablet dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri yang Tiara Makin. Saya Febriana Faizina, saya Salma Sabita, saya Randa Adelia. Saya Farah Septianjaya. Selamat menyaksikan. Pertama ada bagian pendahuluan. Next. Untuk latar belakangnya, tablet merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung zat aktif untuk penggunaan oral. Salah satu vitamin yang sering ditemukan dalam bentuk tablet adalah vitamin C. Selain sebagai antioksidan, vitamin C juga digunakan untuk melawan radikal bebas dan mencegah berbagai penyakit. Persyaratan kesesuaian kadar vitamin C mengacu pada Farmakopeia Indonesia edisi ke-6, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Metode penetapan kadar yang digunakan salah satunya KCKT karena lebih efisien dalam melakukan pemisahan dan pengukuran tanpa pemisahan sampel secara terpisah. Oleh karena itu, dilakukan praktikum analisis vitamin C dalam sediaan tablet menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Next, tujuan dari praktikum kali ini yaitu 1. Menetapkan kadar vitamin C pada sediaan tablet vitamin C merek X menggunakan metode KCKT. 2. Mengetahui kesesuaian kadar vitamin C pada sediaan tablet vitamin C merek X dengan persyaratan dalam Farmakopeia Indonesia edisi ke-6. Selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka. Next, 1. Tablet. Tablet merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet dapat dibuat dari bahan aktif maupun bahan tambahan seperti pengisi, penghancur, pengikat, dan pelincir. 2. Vitamin C yang menjadi salah satu vitamin larut air yang berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh, mempercepat proses penyembuhan, dan juga dapat membuat kulit menjadi lebih cerah. Ketiga, ada analisis kadar vitamin C. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kadar vitamin C, yaitu titrimetri, spektrofotometri UV visible, KCKT, dan lain-lain. Dalam analisis, KCKT cenderung lebih disukai karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan alat spektrofotometer UV visible. KCKT merupakan metode pemisahan sekaligus penetapan kadar lebih dari satu zat aktif di dalam sediaan farmasi dengan hasil yang optimal. Prinsip kerjanya adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya, di mana setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi oleh detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen di dalam senyawa. Alat KCKT sendiri memiliki beberapa komponen tertentu seperti eluen, pompa, injektor, kolom, detektor, dan juga recorder data. Selanjutnya ialah bagian metodologi. Next. Untuk alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi alat-alat gelas, sonikator, instrumen HPLC, serta alat-alat lain yang mendukung. Next, untuk bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi aluminium foil, buffer asetat pH 3,5, ortofosforic acid atau OPA 0,56%, methanol grade for HPLC, sampel tablet yang mengandung vitamin C, serta bahan-bahan lain yang mendukung. Next. Untuk prosedurnya, itu meliputi pembuatan larutan induk baku pembanding vitamin C dengan prosedur sebagai berikut. Next. Dilanjutkan dengan penetapan panjang gelombang maksimum dengan prosedur sebagai berikut. Next. Dilanjutkan lagi dengan pembuatan kurva baku vitamin C dengan prosedur sebagai berikut. Next. Next. Serta pembuatan larutan uji dan pengukuran kadar sampel sebagai berikut. Oke, baik, selanjutnya ada hasil. Next. Yang pertama ada pembuatan larutan baku induk dan larutan baku pembanding. Larutan baku induk di sini dibuat dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara melarutkan 50 mg baku vitamin C ke dalam 100 ml air. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan baku pembanding dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara mengincerkan 10 ml larutan baku induk 500 ppm pada labu ukur 50 ml dan ditambahkan aqueous hingga tanpa batas. Next. Oke, selanjutnya ada pembuatan larutan seri konsentrasi. Larutan baku seri konsentrasi ini dibuat dengan cara mengincerkan larutan baku pembanding 100 ppm. Di sini dibuat dengan 5 seri konsentrasi, dan masing-masing konsentrasi adalah 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Untuk perhitungannya dapat dilihat di PPT. Next. Baik, selanjutnya ada hasil scanning panjang gelombang. Scanning panjang gelombang di sini dilakukan dengan menggunakan larutan konsentrasi 4 ppm. Baik, selanjutnya ada penetapan kadar vitamin C. Di sini didapat
persamaan regresi linear Y BX plus A nya sebesar Y sama dengan 16.445X dikurang 25.578. Next. Ini adalah grafik kromatogram dari larutan baku seri konsentrasi. Next. Di sini adalah kurva baku dari seri konsentrasi, di mana nilai R yang didapat sebesar 0,9941. Next. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar Fabry vitamin C merek CIPR Sejero, di mana dilakukan pada sebanyak 3 replikasi dan didapat hasil pada replikasi pertama didapat luas area yaitu sebesar 51.555,0. Untuk replikasi kedua didapat luas area sebesar 67.589,2 dan untuk replikasi ketiga didapat luas area sebesar 58.276,8. Next. Selanjutnya ini ada hasil penetapan tablet vitamin C merek CIPR Sejero. Didapat konsentrasi ppm atau nilai X pada masing-masing replikasi, yaitu pada replikasi pertama sebesar 4,69032 ppm, untuk replikasi kedua 5,66189 ppm, dan untuk replikasi ketiga yaitu 5,09906 ppm. Kadar miligram dihitung dengan rumus konsentrasi dalam bentuk ppm dikali dengan faktor pengecilan dikali volume awal, yang mana didapat hasil pada masing-masing replikasi, yaitu pada replikasi pertama kadar miligramnya yaitu 1,5478056 mg. Untuk replikasi kedua didapat kadar miligramnya yaitu 1,8684237 mg. Dan untuk replikasi ketiga didapat kadar miligramnya yaitu 1,6826898 mg. Selanjutnya dihitung kadar rata-rata miligramnya dan didapat rata-rata kadar miligram dari sampel yang diuji yaitu 1,6996379 mg. Dan didapat kadar miligram per tabletnya yaitu 42,36 mg per tablet. Next. Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pengukuran. Perhitungan persen recovery dilakukan dengan rumus kadar yang diperoleh dibagi dengan kadar pada etiket dikali 1% dan didapat persen recovery yaitu 84,72%. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan penetapan kadar vitamin C dalam tablet menggunakan metode KCKT. Metode KCKT yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu metode KCKT fase terbalik atau reverse fast dengan fase diam non polar berupa kolom C18 dan fase gerak polar berupa campuran dapur fosfat pH 3,5 dan metanol dengan perbandingan 95:5 yang sebelumnya telah disaring dengan penyaring membran porositas 0,45 mikrometer. C18 dipilih sebagai fase diam karena mampu memisahkan senyawa dengan kepolaran yang rendah hingga tinggi dan memberikan resolusi yang memuat kriteria inklusi. Fase diam ini memiliki rantai alkil yang lebih pendek sehingga dapat digunakan untuk analisis senyawa polar seperti vitamin C. Metanol merupakan pelarut polar yang umum digunakan sebagai fase gerak karena dapat mendeteksi dan ketahanannya terhadap presipitasi dengan pencampuran terhadap beberapa dapur. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Waktu retensi atau retention time berfungsi sebagai uji kualitatif analit, sedangkan AUC berfungsi sebagai uji kuantitatif untuk mengetahui jumlah kadar analit yang terkandung dalam suatu sampel. Larutan induk dilakukan untuk membuat kurva baku sehingga akan diperoleh panjang gelombang maksimum. Baku vitamin C timbang sebanyak 50 mg kemudian dilarutkan dengan aquabides pada lab ukur 100 ml sehingga diperoleh larutan induk 500 ppm yang kemudian didegassing untuk memecah partikel zat padat dalam cairan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik sehingga akan meningkatkan kelarutan. Larutan induk 500 ppm tersebut kemudian diencerkan dalam lab ukur 50 ml menggunakan aquabides menjadi larutan baku dengan konsentrasi 100 ppm yang kemudian dibuat menjadi 5 seri yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm untuk menetapkan panjang gelombang maksimum dan kurva baku. Berdasarkan ketetapan oleh ICH, USP, dan SNI, seri konsentrasi yang digunakan minimal 5 seri agar hasil kurva baku yang diperoleh lebih akurat. Masing-masing larutan tersebut kemudian dilarutkan menggunakan OPA 0,56% untuk menstabilkan pH karena vitamin C sensitif terhadap perubahan pH. Masing-masing larutan tersebut kemudian disaring menggunakan split dan penyaring membran filter ukuran 0,45 mikrometer dan dilanjutkan dengan sling filter 0,2 mikrometer untuk memisahkan endapan dari larutan tersebut. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang ketika terjadi eksitasi elektronik dan menunjukkan absorbasi yang maksimum. Penetapan panjang gelombang maksimum dilakukan sebelum tinggal replikasi dan diperoleh untuk replikasi pertama sebesar 243,3 nanometer, replikasi kedua sebesar 245 nanometer, dan replikasi ketiga sebesar 245,4 nanometer. Berdasarkan ketetapan oleh USP, panjang gelombang yang digunakan dalam pengukuran vitamin C yaitu 245 nanometer, sehingga panjang gelombang yang digunakan yaitu panjang gelombang pada replikasi kedua. Penentuan kurva baku dilakukan dengan menginjeksikan masing-masing larutan seri tersebut ke dalam sistem KCKT dengan volume penyuntikan sebesar 20 mikroliter, karena pada volume ini merupakan volume injeksi yang optimal untuk menghindari hasil-hasil yang kurang baik. Diperoleh AUC untuk 4 ppm sebesar 46.329,2, 6 ppm sebesar 68.832,3, 8 ppm sebesar 98.477,3, 10 ppm sebesar 140,9
142.158,3 dan 12 ppm sebesar 174.116,5, sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 16.445 X min 25.578 dengan koefisien korelasi sebesar 0,994. Menurut SNI dan USP, koefisien korelasi yang baik yaitu lebih dari atau sama dengan 0,995, sedangkan menurut ICH yaitu lebih dari atau sama dengan 0,998, sehingga hasil yang diperoleh ini belum memenuhi syarat linearitas yang baik. Next. Waktu retensi merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi yang diperoleh berada pada rentang 4,421 sampai 4,42 menit. Prinsip pemisahan KCKT berdasarkan pada Lady Softlight, oleh karena itu menggunakan fase gerak non-polar dan fase diamnya polar, agar senyawa yang bersifat polar terelusi terlebih dahulu. Vitamin C memiliki sifat polar sehingga waktu retensinya lebih singkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2024, diketahui vitamin C dengan fase gerak vapor asetat pH 3,5 dan metanol grade 4 HPLC 95/5 V/V dan pelarut orthophosphoric acid atau OPA diperoleh waktu retensi sebesar 5,08433 menit. Penelitian lain oleh Jubahar tahun 2017 dalam penelitiannya menggunakan fase gerak campuran asam asetat 0,1% dan metanol dengan rasio 95/5 V/V. Fase gerak tersebut berhasil menghasilkan puncak kromatogram yang sempit dan proporsional dengan waktu retensi yang lebih cepat yaitu 2,557 menit. Perbedaan waktu retensi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi operasional dari alat dan fase gerak yang digunakan. Pelarut yang digunakan juga mempengaruhi hasil yang diperoleh. Selanjutnya, menurut penelitian oleh Roshidiati tahun 2019, penambahan asam dapat mempertajam puncak kromatogram dan menurunkan tekanan kolom. Penetapan kadar vitamin C dilakukan pada sampel dengan merek CP, diambil dari timbang 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Diambil 10 mg sampel tablet dan dilarutkan dalam lampu ukur 10 ml menggunakan pelarut orthophosphoric acid atau OPA 0,56% V/V dan disodifikasi. Orthophosphoric acid atau OPA dipilih sebagai pelarut untuk menstabilkan pH karena vitamin C sensitif terhadap perubahan pH. Sodifikasi berfungsi untuk menghomogenkan larutan yang telah dibuat dengan cara memecah partikel terpadat dalam cairan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sebelum dilakukan analisis pada sampel, perlu dilakukan penyaringan dengan menggunakan safe filter. Penyaringan ini bertujuan agar sampel yang masuk ke dampol KCKT memiliki diameter kurang dari 5 mikrometer. Karena diameter sampel yang lebih dari 5 mikrometer dikhawatirkan menyumbat kolom dan mempersulit pemeriksaan kolom. Setelah dilakukan penyaringan, dipipet kembali stok tersebut 3 ml dan dilarutkan dengan orthophosphoric acid hingga 10 ml didapatkan faktor pengenceran sebesar 3,3 kali. Sampel tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan HPLC yang akan memunculkan respon analit berupa luas area dan waktu retensi. Waktu retensi dari baku dapat digunakan dalam uji kualitatif suatu sampel. Hasil analisis sampel vitamin C menunjukkan waktu retensi pada replikasi 1 sebesar 4,457 menit, replikasi 2 sebesar 4,531 menit, dan replikasi 3 sebesar 4,493 menit. Hampir sama dengan waktu retensi baku yang berada pada rentang 4,421 sampai 4,442. Hasil AUC pada replikasi 1 sebesar 51.555, replikasi 2 sebesar 67.589,2, dan replikasi 3 sebesar 58.276,8. Luas area yang tampak pada kromatogram menunjukkan konsentrasi asam askorbat yang terdapat dalam sampel. Kadar asam askorbat dalam sampel dapat dihitung dengan cara menginterpolasikan luas area yang didapat ke dalam persamaan yang didapat dari kurva. Hasil yang didapatkan konsentrasi sampel pada replikasi 1 adalah sebesar 4,69032 ppm, replikasi 2 sebesar 5,66189 ppm, dan replikasi 3 sebesar 5,09906 ppm. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, tablet vitamin C mengandung asam askorbat tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Penelitian ini menggunakan vitamin C dengan bobot rata-rata 249,23 mg per tablet dan mengandung 50 mg asam askorbat, sehingga persyaratan kandungan vitamin C berada pada rentang 45-55 mg. Berdasarkan hasil pengukuran kadar zat aktif, kurang dari kriteria yang terdapat pada Farmakope dan USP, yaitu hanya mengandung 42,36 mg per tablet dengan persen recovery yang terdapat sebesar 84,72%, sehingga kadar zat aktif tidak memenuhi persyaratan. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan terjadi oksidasi pada saat melakukan pengukuran terhadap sampel, sehingga jumlah yang didapatkan dari pengukuran lebih sedikit dari yang ditetapkan pada etiket. Berikutnya ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu hasil penetapan kadar vitamin C pada sediaan tablet vitamin C merek CIP 10 mg menggunakan metode KCKT 3 kali replikasi yaitu 1,5478056 mg, 1,8684237 mg, dan 1,68269898 mg dengan persen kadar rata-rata sebesar 16,996,397%. Yang kedua,
persen recovery kesesuaian kadar vitamin C yang didapat yaitu sebesar 84,72%, di mana tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 77 bahwa tablet vitamin C mengandung asam ascorbat tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Berikutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.